Shalom saudaraku, berjumpa kembali dengan Yesus dalam program Tuntunan Ilahi. Dan hari ini kita sampai di hari yang ke-181. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu buat kesempatan yang indah di mana kami boleh belajar firman Tuhan. Mari berbicara buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Nats kita hari ini adalah diambil dari 2 Raja-Raja pasal 1-4. Saya memberikan judul Elia naik ke surga. Menjelang Elia terangkat ke surga, rombongan Nabi sudah berkata kepada Elisa, "Sudahkah kamu tahu bahwa pada hari ini Nabi Elia akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Ya, Elisa menjawab, "Aku juga tahu, diamlah." Ya. Kemudian Elia berkata kepada Elisa, "Baiklah, tinggalkanlah aku di sini, sebab Tuhan menyuruh aku untuk pergi." Ya. Elisa menjawab, "Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Ya. Jadi yang pertama tadi Elia mengatakan, "Aku akan pergi ke Betel. Kamu tidak ikut aku, tidak usah ikut aku, tinggalkan aku di sini." Elisa berkata, "Tidak, aku tidak mau pergi, aku akan mengikuti. Kemana Bapak akan pergi?" Ya. Kemudian Elia juga berkata, "Tunggu aku di sini, aku akan pergi ke Yeriko." Elisa berkata, "Aku tidak akan meninggalkan engkau." Ya. Kemudian untuk yang ketiga kali Elia berkata, "Tunggu aku di sini, aku akan pergi ke Sungai Yordan." Tetapi tetap saja Elisa berkata, "Aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan ikut engkau kemanapun engkau pergi." Ya, entah kenapa Elia berkata seperti ini. Kenapa Elia ingin meninggalkan Elisa seolah-olah? Ya, ada kemungkinan mungkin Elia sedang menguji kesetiaan Elisa. Ya, memang Elisa itu sudah lama menjadi pelayan Elia, ya mungkin sudah sekitar 10 tahunan ya. Ayat 8, lalu Elia mengambil jubah, digulungnya, dipukulnya ke atas air, ya. Maka terbelahlah air itu sebelah kiri dan sebelah kanan, ya. Lalu mereka menyeberang berjalan di tanah kering. Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan padamu sebelum aku terangkat ke surga." Ya. Elisa menjawab, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Ayat yang ke-11 ya, seperti itu. Dan sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, firman Tuhan mengatakan, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kemudian dipunguտնyalah jubah Elia yang telah terjatuh, diambilkannya, dipukul-pukulnya ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia itu?" Ia memukulkan itu sebelah sini dan sebelah situ. Ya, maka menyeberanglah Elisa. Dan firman Tuhan mengatakan ketika rombongan Nabi dari Yeriko itu melihat, maka mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap kepada Elisa." Ya, saudaraku, dari peristiwa ini kita belajar bagaimana Elia adalah seorang nabi Tuhan yang luar biasa, nabi Tuhan yang begitu taat dan setia. Ya, dia banyak melakukan mujizat, terkenal ketika dia berhadapan dengan 450 nabi Baal. Ya, kehidupannya sungguh berkenan kepada Tuhan sehingga dia mengalami peristiwa yang ajaib di dalam hidupnya. Dia tidak mengalami kematian secara jasmani. Ya, bagaimana dia diangkat oleh Tuhan naik ke surga. Luar biasa ya. Mari kita juga akan belajar untuk memiliki satu kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan dan menyenangkan Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Ya, kita akan mengalami perkara ajaib bersama dengan Tuhan ya. Yang kedua, kita belajar dari Elisa, adalah seorang anak rohani yang luar biasa. Mereka tidak memiliki hubungan darah tetapi hubungan mentor antara anak dan bapak rohani. Bagaimana Elisa begitu setia kepada Elia sampai di akhir hidupnya. Dan Elisa tidak meminta apapun ya. Elisa meminta pengurapan roh Tuhan juga turun atas Elisa sebagaimana Elia ya. Dan Elia juga memberikan warisan rohani yang luar biasa, warisan iman yang luar biasa kepada Elisa ya, sehingga dikatakan bagaimana akhirnya Elisa pun mendapat 2 bagian roh Elia dan Elisa
mengadakan mujizat lebih dahsyat daripada Elia, ya. Mari saudaraku, biarlah kita juga boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak rohani yang terus mengejar Bapak rohani untuk kita bisa terus dimuridkan, ya. Dan kita juga akan menerima hal-hal yang sama seperti yang mentor kita alami, bahkan lebih dahsyat, ya. Sebagai bapak rohani, sebagai orang tua rohani, ibu rohani, kita juga akan memberikan warisan iman, warisan keteladanan yang luar biasa, ya, mempersiapkan anak-anak rohani untuk pelayanan generasi selanjutnya, ya. Oke saudaraku, dan nas yang akan kita baca besok diambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 sampai 8. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.